orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, tapi disolatin mayat itu loh Mas. Tahu nggak sampean? Ini kalau nggak salah saya pernah dengar ini tali jodoh ini. Udah nggak kuat Mas, saya melek. Nah situlah Mas, saya penampakan pocong Mas, itu nggak satu Mas, banyak. Pocong itu ngelilingin kami berdua, itu mau ngedeketin kami. Udah deket mungkin jarak 3 meter dari 3 meter lah, mau sholat itu kan nggak besar. Itu Allahu Akbar, kata saya, Allahu Akbar, apa ini, kamu tahan. Saya udah nggak tahan lagi Mas, larilah saya ngidupin lampu. Nah Mas J ini kayak ada yang dorong, badannya itu sampai mental. Kalau orang duduk sila itu sampai mental, itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Dan kali ini OMG kembali kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing lagi buat Sobat OMG di rumah. Karena narasumber kita ini sudah 2 kali datang ke OMG. Kali pertama narasumber kita ini Mas Garong bercerita tentang pengalaman horornya di hutan Alas Roban. Dan kali ini mungkin ada cerita yang lebih seru lagi. Bocorannya, Mas Garong ini bercerita tentang kisah Mas Garong dan temannya yang pernah melakukan ritual tali jodoh. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke narasumber kita. Selamat malam Mas Garong. Selamat malam Mas. Udah lama ini nggak datang ke OMG ini. Ya sekitar 3 bulan ya kayaknya. Ya tanya ini masih seputar seputar ini? Ini terakhir kemarin dari Bali Mas. Dari Bali. Jadi kisah ini dari Bali apa kisah yang udah lama terpendam ini? Ya kalau kisah ini sebenarnya udah lama Mas, udah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi 15 tahun. Kisah zaman muda dulu ya? Masih panjang lah. Masih. Jadi ceritakan sedetail mungkin supaya teman-teman OMG di rumah bisa merasakan sensasi serunya. Monggo Mas. Awal kisah Mas, itu teman saya yang mengalami, tapi saya juga ikut andil di dalam masalah itu, yang ini masalah teman saya itu. Awal mulai cerita itu sebut saja Mas J. Apa saya memang dari kecil Mas, dari kecil dia pesantren juga di Jawa udah. Berarti alumni pesantren lah Mas ya, ini. Pesantren, dan dia juga di lingkungan saya, di lingkungan tempat saya tinggal itu ya termasuk orang tuanya itu orang ya yang dituakan termasuk ini. Dan ilmu mistik juga dia mempelajari Mas. Jadi memang Mas J ini memang anak pesantren, terus orang tuanya ini memang orang yang dituakan, jadi ada silsilah dari orang tuanya. Mas J ini memang punya bakat yang situ ya, dia itu gimana ya, mencoba apa cerita namanya anak muda kan iseng-iseng Mas ya. Dapatlah dia itu ilmu pelet, kalau nggak salah dia itu dapat ilmu pelet. Oke dia seru ini. Ilmu pelet itu yang katanya itu alami Mas, alami itu dari, kalau dia cerita dapatnya ilmu pelet itu dari ular, itu yang makan katak di hari Jumat. Oh berarti ini ilmu pelet sejenis istilahnya alam dari Jawa lah ini kearifan orang Jawa ya? Nah itu pas hari Jumat, pas siang
pas orang lain naik sholat Jumat Mas, itu dia tuh ya nyari itu sampai 3 minggu 3 kali Jumatan, itu enggak Jumatan dia itu. Memang sengaja ini buktikan lah ini. Jadi orang berangkat ke masjid, dia berangkat ke sawah nyari ular. Ya benar ini. Iya, ceritanya itu. Nah ke minggu ketiga itu dapatlah dia, diolah sama dia. Nah itu dibuat ngetes lah sama cewek. Nah ya nanti ini jadi bakal ceritanya di situ. Ini ular ini terus diapain ini? Apa terus diritualin? Ya memang manain? Ritualnya alami sih Mas. Ular itu ya setelah dapatnya itu pas orang lagi Jumatan. Dengar ular makan kata itu Mas. Kan bunyi ya. Itu ular itu dipegang sama dia di pukul lah. Ya enggak dibacok kepalanya Mas. Oh, diputusin kepalanya. Ya, diputusin jadi diambil kepalanya sama yang makan kodok. Nah, pas posisi ular itu makan kodok itu diambil kepalanya itu langsung dibungkus lah kan. Ritualnya kayak gitu, dijemur selama 3 hari sampai kering. Sudah itu dipanggang, diasap lah. Enggak dipanggang, dipanggang sampai si kepala ular itu jadi abu Mas. Oh, jadi aja diambil abunya ini. Nah si katanya itu abu kata itu dibuang, abu ular itu yang diambil. Nah terus abunya ini untuk syariat melet aja. Nah itu dicampur sama, tahu nggak body lotion itu Mas? Ya. Dicampur itulah intinya buat. Nah ini campuran. Maksudnya yang make Mas J apa? Mas J dia itu intinya gini, dia dapat ilmu dari orang dikasih. Ini dipraktekin sama dia sendiri yang make buat. Tapi tujuannya kan dia udah ada target ini, si cewek udah target. Oh iya benar. Berarti kalau udah dapat target berarti ilmu ini bagus, maju. Nah kayak gitu dia tuh orangnya penasaran Mas. Oke. Nah dan ritualnya itu saya tahu, saya deketan rumahnya sama. Tapi berhasil ini Mas. Nah disitulah berhasil. Ceritanya tuh gini Mas ya. Berhasil lah, ada target itu namanya ya sebut saja Mbak Mawar lah enaknya. Saya mau ngetes itu katanya. Serius kamu? Ya katanya dia kan. Ini kalau ini nggak manjur berarti ini bohongan kan. Dicobalah sama dia, dipakai lotion itu di tangan, diajak salaman sehari 2 hari 3 hari itu ya, seminggu itu udah mulai. Cewek ini ada respon lah. Ada respon. Sering SMS, waktu dulu masih SMS Mas, HP jadul lah itu. SMS ini ditembaklah si cewek itu mau. Nah, ceritalah dia sama saya, Mang John berarti bagus ilmu. Alat ini hebat. Maaf ini untuk teman-teman di rumah jangan ditiru. Kan cerita ini bukan untuk pembelajaran, cuman sekedar kisah. Soalnya di balik cerita ini nanti pasti ada hikmah yang bisa teman-teman ambil. Lanjut Mas. Di situ sudah berjalan itu kalau nggak salah pacaran dia itu 4 bulan. Nah si Mas J ini ya namanya cuma ngetes ilmunya kan bosen dia. Oh berarti dia emang nggak seneng, tapi buat ngetes aja. Nah bingung lah dia caranya untuk ngelepasin si cewek ini, ngutusin si cewek ini. Jadi dia dapat ilmu ini tanpa penawar ini Mas. Iya ceritanya itu. Pokoknya situ Mas J itu ya itulah memang ya mungkin gimana ya, orang yang penasaran terus yang pertama dia punya ilmu yang dari istilah dari keluarga kan dia ada terus. Nah entah gimana si cewek itu pokoknya aku putus sama ini, harus putus katanya. Saya nggak senang sama kamu. Gimana? Jadi Mas J-nya ini mau mutusin cewek yang dia pelet, sedangkan dia nggak punya kuncinya untuk ngelepasin. Iya. Ya itu apesnya dia itu. Nah sampai kita kamu ini udah pusing dia, udah mentok lah, diludahin lah cewek. Si cewek diludahin. Iya. Nah, ini kalau aku jadi kakaknya si cewek ini tempeleng ini orangnya. Nah disitulah awal mula petaka Mas. Awal petakanya itu di sini. 3 hari dari dia mutusin si cewek tadi. Iya Mbak Cak Mawar lah. Ini ditelepon lah dia sama kakaknya. Mungkin si cewek ini ngadu sama kakaknya. Jelas lah Mas. Nah kakaknya ini juga nggak tahu ya orangnya preman Mas. Juga ceritanya Mas.
preman. Nah mungkin nggak terima ya. Ya jelas itu mas, itu jelas, udah jelas itu. Ditelepon lah sama cewek ini mas, kalau sampai katanya ya di teleponnya itu saya dengar, saya dengar mas kalau sampai laki sampai ke rumah. Kalau sampai laki-laki sampai ke rumah saya. Kita ada urusan katanya. Kata si kakaknya itu. Ditelepon loh mas. Ya udah mas, kalau kayak gitu saya ke tempat sampean. Langsung si mas iya, dia merasa laki coy. Ini mas, ya, merasa laki-laki ya. Berangkatlah dia ke rumah si cewek itu. Di situ mas, bukannya gimana ya, bukannya keramah tamahan atau pokoknya sambutannya itu nggak enak banget. Nah si kakaknya ini intinya kan nggak terima adiknya dibikin seperti itu kan, ya, diludahin itu. Nah disitulah si Mas J ini disandra mas. Jadi setelah datang ke rumahnya si cewek, Mas J ini disandra oleh kakaknya. Itu dia itu kan bawa ikat pinggang, cincin, sama HP, pokoknya HP. Nah si ikat pinggang ini mungkin kakaknya kan juga orang preman. Iya. Jadi suruh lepasin kan. Ya mungkin dia tahu kalau di ikat pinggang ini ada sesuatunya lah. Namanya curigaan orang nggak tahu kan. Terus cincin suruh lepasin. Di situ ya Mas J ya, maaf ini mas. Itu tahu nggak sama kalau orang Jawa itu dikalungin celurit mas. pakai celurit gimana? Sambil bilang tuh kalau tahu saya dari cerita Mas J itu, saya nggak terima adik saya kamu gitu. Maksud kamu apa? Sambil celurit itu dilayar. Iya. Itu Mas J itu udah nggak ada nyawa, mungkin udah lepas dia. Tapi Mas J itu sambil ya terserah, sampai mau bunuh saya nggak masalah. Memang saya salah. Oh jadi sempat ngakuin lah Mas J kalau dia salah. Oke. Bener lagi ini. Memang saya salah. Saya minta maaf kalau memang dia kalau nggak dimaafkan ya nggak apa-apa. Silahkan. Pasrah kan ya. Dia pasrah. Nah di situ mulailah mungkin agak nguluh atau agak dilepasin, duduk, kamu lagi ya. Nanti kamu mau kesal. Tapi saya mau. Nah sebelum pulang si kakaknya itu HP-nya Mas J itu diambil. Coba lihat HP kan, dibanting lah si HP. Di situ masih nggak terima ya. Intinya dari nggak terima ke nggak terima lagi mas. Jadi sama-sama nggak terima. Dua orang ini. Pulanglah dia, pamitan pulang ke rumah. Bukannya ke rumah, ke rumah saya pulangnya malah. Apa laporan John katanya apa? Saya disandra katanya. Waduh, sama siapa? Sama kakaknya luar katanya. Terus HP saya dibanting, lihat katanya. Mau pecah keadaan. Pecah mas, di layar HP itu udah nggak bentuk HP lagi. Lihat ikat pinggang saya diambil, cincin saya hilang. Weh, kata saya, laki kok kayak gitu. Kalau saya nggak terima. Nah terus gimana? Santai dulu kata saya. Santai, ngobrol. Pokoknya saya nggak terima ini, saya sakit hati juga. Sekarang gini John, kata saya kan, Cil, kamu cowok, kamu digituin sama cewek, ngapain kata saya? Kalau kamu ngalah, ya udah. Jangan disitulah mas. Timbul niatan untuk. Jadi ini kalau bisa saya tangkap ini, mohon maaf ini setannya dari mas ini, setannya untuk ya. Ya disitulah saya juga dapat imbasnya nanti. Nah ini pokoknya nanti mas, di akhir cerita nanti saya juga dapat kena imbasnya mas. Nah si Mas J ini sing jelas dia nggak terima. Terus dia mau gimana? Gampang itu urusan saya kan. Urusan gimana? Pokoknya tunggu aja nanti, tunggu aja. Lihat ke depannya. Karena dekatnya saya sama Mas J ini, mungkin tiap hari lah ketemu sering curhat. Kamu mau ngapain? Sampean tahu nggak mas? Ini maaf mas ya, sampean tahu nggak? Dan ini sebenarnya agak tabu juga mas, udah mungkin tapi ini mungkin cerita nih, cerita untuk pembelajaran kita ke depan. Sampean tahu nggak mas?
santet, ya mungkin dibilang santet Mas ya. Iya jelas. Orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, tapi disolatin mayat itu loh Mas. Tahu nggak sampean? Ini kalau nggak salah saya pernah dengar ini tali jodoh ini Mas. Ya mungkin itu, tapi si masnya itu punya ilmu itu juga, itu saya juga mungkin dari orang tuanya apa dari. Jadi Mas ini berniat untuk memutus jodohnya mantannya ini dengan menyolati mayat si cewek itu Mas. Ini nggak pernah berpikir dampaknya dari sini, nggak pernah. Ya namanya masih bujang, masih dulu masih ini ya los. Jadi benar-benar dilakuin ini. Itu ritualnya juga saya yang mantau dia itu kan nggak salah ceritanya apa puasa 3 hari Mutih. puasa mutih 3 hari. Nah pas malam terakhir itu ngerjainnya itu nggak di rumahnya loh Mas, malah di rumah saya kan di rumah saya itu kan ada musola tuh Mas. Musola tinggalan orang tua sih. Dan disitulah dia terakhir. Ini luar biasa ini udah, ini namanya santet udah dosa, ngerjainnya di musola lain. Nggak habis pikir saya. Itu masih muda dulu Mas. Itulah itu pas malam terakhir disolatin ya, tapi saya nggak ikut Mas, saya cuma lihat, saya cuma mantau. Waktu ritual ini nggak pakai media seperti poci yang di enggak Mas, enggak. Jadi sholat gaib. Oh dia pakai sholat gaib ya. Sholat gaib ya, orang dia sholat empat kali takbiratul ihram iya, itu Mas. Sholat mayit tapi dia pakai yang gaib. Iya. Ya. Itu udah, habis itu wiritan tuh ada sejam Mas. Wiritan selesai sudah selesai kan. Ya itu ngobrol, tunggu aja gimana, lihat nggak bakal laku dia. Waduh kata saya, kamu serius kamu? Ya udah terjadi, mau gimana lagi. Soalnya gini Mas, kalau setahu saya ini, mohon maaf saya potong, yang sejenis ini seharusnya kan ada istilahnya dizohirkan pakai kain kafan, pakai itu. Sewaktu-waktu mau dilepas, ini ada barang untuk syariat melepaskan. Kalau sholat gaib, nanti gimana ngelepasnya ini? Ini pasti seru ini akhirnya ini. Nah ini intinya di situ Mas. Itu nanti, nah jelas itu sudah selesai Mas. Yang udah dikerjakan sama dia, intinya dikerjain itu setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Nah pas setahun saya coba main ke silaturahmi. Saya ingin tahu bahwa si pelet itu benar, si santet itu benar bekerja istilahnya. Saya enggak sama si sama cewek itu kan. Saya silaturahmi ke kediaman si Mbak Mawar ini, si cewek. Dan ternyata semawat. Nah ketemulah orang tuanya, ketemu si Mawar. Si Mawar ini Mas, sampai tahu orang yang baru meninggal. Sudah jelas Mas, pucat mukanya. Pucat, ya ampun, nunduk. Kalau diajak ngobrol itu senengnya, ya ampun, kosong lah dia. Iya, nah, ngobrol lah saya sama orang tuanya itu. Cuman orang tuanya ini nggak tahu lah, Masnya termasuk di dalam ini. Iya, si ibunya ini ya ngobrol sama kita petani, ngobrol lah sama saya, cerita masalah masjid, anaknya di ini. Cuman orang tua si cewek ini nggak punya curiga. Nggak punya curiga kalau si cewek itu memang iki. Nah terus cewek ini Mas nggak pernah gali informasi, udah pernah dicarikan orang pinter lah istilahnya, apa di ruya apa di mana kan, soalnya pastilah orang tua ini ngerasa, oh ini anak kok berubah, yang awalnya ceria kok sekarang kayak gini. Nah, kalau kata orang tuanya, si cewek ini perang darah Mas, penyakit. Oh, apa itulah bahasanya. Itu udah kurang darah. Jadi belum pernah dicarikan orang tua. Astaga. Itu 1 tahun setelah kejadian. Pas lebaran Idul Fitri saya ke rumah beliau, nambah saya
rumah, saya temuin Mas J. J kata saya, kenapa? Sukses apa? Kamu lupa, kata saya dapat ini, kamu lupa apa? Selanjutnya sukses maksudnya apa? Si cewek itu memang benar kayak Jit, kata saya. Iya. Beneran John, kata dia, kata Mas J ini. Iya, kata saya. Ya Arin biar dia rasain. Itu masih dongkol lah istilahnya. Iya. Udah itu udah berlalu Mas, udah berlalu. Nah, setelah itu Mas, ya mungkin udah dia tuh nggak mikir lagi. Sudah berlalu ada berapa tahun, ada 3 tahun. Pokoknya total waktu sekitar 4 tahun Mas. 4 tahun mainlah saya. Ketemu sahabat juga yang kalau dibilang dukun ya dukun. Dibilang ustadz ya ustadz. Memang dari Jawa juga, pesantren juga. Mungkin kalau seperguruan, mungkin kakak seperguruan Mas J. Lebih tua dari Mas J. Ya orangnya juga lebih tua dari saya juga. Ya kawan saya juga. Ya sebut aja Bang B. Nah, mainlah kami berdua ke tempat itu ya. Saya salam, saya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, belum saya duduk, si Bang B ini ngeliatin Mas J ini. Ditunjuk, kamu katanya nggak kasihan kamu sama anak orang. Kata dia. langsung dituju. Ya Mas J, aduh, katanya kayak gitu, kaget dia. Sambil nunduk, iya Bang. Nah di situ udah duduk kamu duduk berdua. Ini sampai Mas Garong katanya, sampai juga ikut katanya. Saya duduk juga, saya kena marah juga waktu itu. Tanpa adanya cerita, Bang Beni tahu. Cerita dia tok, kasihan kamu nggak kasihan katanya ngelihat anak orang kamu gitu. Nunduk si Mas J ini, ya mungkin ada penyesalan juga. Nah, diniriklah saya. Gimana? Ya gimana kata saya. Memang ini kesalahan kamu juga. Nah terus gimana? Ya udah, kita cabut yuk. Jadi ini awal punya niatan untuk mencabut. Iya. Cuma pertanyaan saya gini Mas, waktu pelaksanaan, mohon maaf santet tadi, kan ini tidak ada syariatnya ya, seperti saya bilang. Ya benar. Nah ini proses nyabutnya gimana? Nah itu yang nanti dulu Mas, itu yang mungkin saya ngelihat penampakan di situlah Mas. Saya ngelihat penampakan pocong, saya ngelihat penampakan apa yang mungkin dibilang gendruwo. Ya orangnya tinggi besar Mas, hitam gede. Terus pocong itu nggak cuma satu loh Mas. Itu waktu pencabutan itu waktu ini. Nah si Mas J ini 3 hari Mas merenung dia. Dia sambil nanya gimana bro. Kalau kamu kasihan cabut. Yang jelas ada rasa cinta, ada rasa benci. Iya, tapi mungkin cintanya kekasihan gitu. Ujung-ujungnya kekasihan juga, mungkin dia ada penyesalan di situ kan. Sampai waktu itu seminggu datanglah Mas J main ke rumah saya. Bro, kita cabut yuk. Sepakat ini. Beneran kamu serius ya? Iyalah kasihan kata saya. Itu juga anak orang saya gitu ya. Dia sudah pengen jodoh. Ya udah. Puasa lah Mas J, mulai puasa lagi. Jadi mau saya potong nih, selama 4 tahun nih si cewek ini sama sekali nggak ada yang deketin. Nggak ada. Nah Mas J ini udah nikah belum waktu selama 4 tahun? Belum. Masih dibilangin masih bujang, masih taruhlah kalau bebas. Laki-laki ya, kalau yang ceweknya ini 4 tahun sama sekali nggak dideketin sama cowok ini, masa keluarganya nggak ada yang mungkin lama-lama curiga juga sih. Ya. Tapi ya itu mungkin belum lama, belum waktunya itu belum terlalu lama Mas, 4 tahun. Kalau udah lebih dari 10 tahun mungkin. Disitulah Mas J mulai puasa. 3 hari saya puasa lagi, ya udah. Nanti kalau mau pas ini ya sedikit banyaknya saya juga kan tanggung jawab. Saya manas-manasin kalian. Ya, saya ikut buktikan kan. Nah di situ pas malam terakhir, ini Mas malam Jumat, saya ingat itu malam Jumat jam 12 malam mulailah kami ritual. Ya ritualnya di musola saya juga Mas. Lagi-lagi di musola lagi ya. Ya memang
waktu apa namanya di situ, waktu nyatanya di situ, nyatanya di situ, ya punya di situ. Nah itulah mas, jam 12 malam itu kami mulai sekitar 1 jam. Itu kan lampu saya matiin semua, lampu musola itu saya matiin semua. Ya duduklah bersila kami berdua, saya di belakang. Memang saya di belakang, dia imam lah mungkin. Jadi pokoknya imam, intinya dia di depan, saya di belakang. Saya bantu, saya wiritan. Nah, sekitar di 1 jam itu mas, saya rasakan itu tuh ada yang datang dari belakang. Dalam keadaan terpejam ya? Dalam keadaan terpejam mas, itu sampai, ya Allah, ini merinding ini saya ceritain. Itu saya duduk, saya sila, di belakang itu kayak ada orang tinggi besar, hitam, matanya merah, melotot, datang, mau gimana ya, mau merekam kami berdua. Saya tuh udah nggak kuat. J ini gimana, J ini gimana, saya sambil macam itu. Sampai saya tuh nyebut Allah Akbar, ini apa yang datang ini apa, sampai wah udah gemeter saya. Udah nggak kuat mas, saya melek. Nah situlah mas, saya penampakan pocong mas, itu nggak satu mas, banyak. Pocong itu ngelilingin kami berdua, itu mau ngedeketin kami. Udah deket mungkin jarak 3 meter dari apa 3 meter lah, mau musola itu kan nggak besar. Itu Allah Akbar, kata saya, Allah Akbar, apa ini, kamu tahan. Saya udah nggak tahan lagi mas, larilah saya ngidupin lampu. Nah mas J ini kayak ada yang dorong, badannya itu sampai mental. Kalau orang duduk sila itu sampai mental, tubuh itu keluar. Dan kan gini, ini kan yang ngasih ritual, yang nyantai kan Mas J, dibantu Mas. Iya. Nyabut Mas dan Mas J. Kok bisa berbentur, ceritanya gimana ini? Gini Mas, mungkin si barang itu udah betah. Oh sih, dia yang khotam yang ditanam ini udah kerasan lah. Karena apa? Karena diminta sama Mas J, diminta untuk bertempat tinggal di tubuh Mas J itu. Nah, mungkin udah ngerasa betah mas, ditarik lah, tarik lagi. Si makhluk ini nggak terima, mungkin dia ngerasa enak. Nah disitulah mas benturannya terjadi, dan Mas J itu batuk keluar, katanya jaga saya sakit. Setelah kejadian itu seminggu mas, imbasnya ke kami berdua. Jadi setelah malam ini sakit ya? Setelah malam itu besoknya itu langsung rubuh, sakit lah ya? Sakit seminggu. Nah itu berubahnya kemana saya? Ya saya sana ke Bang B. Ini nggak diceramai ke sana? Nggak ya, pokoknya ya terakhir mas Bang B ini cerita ya, itulah kamu kalau berarti udah kamu cabut, udah ya inilah resikonya. Untuk kamu cabut cepet, enggak terlalu lama. Itu dinetralin sama beliau, sama Bang B ini, alhamdulillah sembuh ya, sampai ya efeknya intinya nggak ada mas sama sekali. Jadi benar-benar lepas lah. Ya benar lepas. Dan 2 tahun kemudian si Mbak Mawar ini yang si cewek itu alhamdulillah dapat jodoh. Dapat jodoh ya, sampai sekarang kalau saya ketemu ya sering sih saya lewat. Saya waktu memang nggak ada cerita apa, nggak ada. Ini kok berani cerita ini, kira-kira yang paham nggak dengan Mas ini? Kalau yang jelas nggak paham mas. Oh ya. Tahunya saya juga temennya Mbak si Mawar itu yang buat target Mas J. Tapi yang jelas ya itulah cerita saya mas. Dibilang horor ya horor, konyol juga ya. Konyol ya, namanya masih muda.
Ini sepele sebenarnya ilmu pelet. Nyoba ilmu pelet. Jadi awalnya dari ilmu pelet, cewek ini udah kena, bosen, pengen pindah hati, si cewek nggak mau, dip. Ini kapan-kapan Mas D-nya bisa nggak diundang ke sini kalau memang kan ini dari sudut pandang Mas, cerita dari Mas ya mungkin tambah seru kalau emang yang ngobrol bareng. Insya Allah mungkin kalau nanti ada kesempatan saya coba saya rayu. Soalnya Saya mau cerita kalau menurut Mas ini Mas D ini ada silsilah dari orang tuanya punya ilmu. Yang jelas dia punya banyak cerita horor ini Mas. Mungkin ya mungkin waktu di Jawanya waktu beliau pesantren juga nggak tahu mungkin ya. Tapi yang jelas lama dia Mas di Jawa Mas. Ada berapa tahun gitu pulang. Ya emang kawan dari kecil sih Mas. Bisa waktu SD kalau SD dia ke Jawa, saya di rumah. Giliran udah besar pulang ya itulah kelakuannya aneh-aneh lah. Tapi sekarang kan udah Masnya udah nikah, ya, Masnya udah nikah, saya udah nikah. Alhamdulillah. Ya, ini kan untuk bahan cerita untuk teman-teman yang di rumah ini kan ini bukan untuk pembelajaran, untuk istilahnya muhasabah. Sesuatu yang nggak benar dampaknya pasti nggak benar. Jadi jangan punya anggapan cinta ditolak dukun bertindak. Nggak ada Mas. Enak kita nembak ini aja kayak yang lagi tenar ini. Apa? Kipas cari angin, dia lepas cari yang lainnya. Kata Anwar Jahid kayak gitu. Buat teman-teman yang punya cerita yang hampir sama, silakan anjungkan jempol di kolom komentar. Kita akhiri. Untuk cerita yang selanjutnya tonton terus OMJ, obrolan malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.